Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi masih di channel YouTube Hakim Elektronik. Dan pada kesempatan video kali ini saya coba ingin berbagi triks dan cara bagaimana menganalisa kerusakan televisi Samsung dan mungkin cara perbaikannya juga. Di sini saya mendapatkan sebuah unit televisi Samsung dengan ukuran 21 inci, mereknya Samsung Slim. Kerusakannya seperti apa, kita coba terlebih dahulu ya. Oke, di situ sudah menandakan sebuah televisi sudah start. Dan teman-teman bisa dilihat di bagian atas ada sebuah garis berwarna merah, hijau, dan biru. Kemudian setelah start, di situ gambarnya kelihatan bengkok ya. Kemudian di sini ada gelap, warna gelap. Ya, jadi ini kemungkinan bagian AFC yang gelap ini, dan kelihatannya gambarnya itu agak sedikit gergaji ya teman-teman ya. Jadi kerusakannya seperti ini. Di bagian garis, di bagian atas itu tadi ada garisnya merah, hijau, biru. Kemudian setelah hidup gambarnya itu bengkok dan ada blok hitam. Kemudian gambarnya itu sedikit gergaji. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada bayangan yang lewat. Ya, kelihatan ya. Jadi ada bayangan yang lewat, itu kerusakan bagian AFC biasanya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kerusakannya itu di bagian apa saja dan apa saja komponen yang perlu kita ganti. Seperti biasa, sebelum kita melakukan perbaikan, saya akan mencoba untuk membacakan nilai-nilai komponen yang kelihatan atau yang aktif ya, seperti IC vertikal, IC audio, IC chroma, dan lain sebagainya. Terutama FBT juga, karena sering juga ada pertanyaan dari teman-teman. Mudah-mudahan nilai FBT-nya masih ada. Oke teman-teman, yang pertama kita untuk STR-nya ya, R regulatornya. Di sini menggunakan RSTR dengan seri W6750 F. Kemudian IC vertikalnya di sini menggunakan 78045 dan menggunakan transistor horizontal tipe C. Itu dia di dalam tuh ya, tipe C 5935. Oh maaf, 36, mereknya Panasonic. Dan di sini mengadopsi rangkaian EW ya teman-teman ya. Mengadopsi rangkaian EW. Transistor EW-nya itu menggunakan tipe apa ini? F G35. Ini tipe apa ini? Ini tipenya seperti ini ya untuk transistor EW-nya. Kemudian untuk IC chroma. IC chromanya di sini ketutupan teman-teman, ditutup oleh segel. Namun serinya itu TDA 12025 ya, TDA 12025 PS. Oh bukan, PO. IC zigzag ya teman-teman ya. Dan IC audionya di sini menggunakan TDA berapa ini, ketutupan juga ini 7292. Maaf,
7297 SA. Kelihatan? Itu dia 7297 SA. Untuk tunernya seperti ini. Kemudian untuk nilai FBT-nya mudah-mudahan masih ada. Dan ternyata di sini seri FBT-nya sudah hilang. Seri FBT-nya sudah hilang, teman-teman. Namun teman-teman bisa mencari FBT-nya ini di Google ya, bisa. Dan di sini saya akan coba untuk berikan data itunya aja ya, data pinout-nya saja. Saya akan coba untuk berikan data pinout-nya, yaitu pin 1 kolektor. Kemudian di sini ada NC no connect ya. Dan di sini ada B+ 125 volt. Kemudian NC juga, dan di sini ada video 200 volt. Sebentar. Kemudian ground, heater, dan tegangan vertikal minus 16,5 volt. Kemudian plusnya 16,5 volt, dan terakhir ABL. Ya, paham teman-teman? Kemudian kita lanjut untuk kerusakannya. Jadi tadi itu kerusakan, di sini ada jalur yang terbakar, teman-teman. Nah ya, ini jalur terbakar, dan ini kelihatannya putus. Entah ini jalur apa, saya belum mengecek juga. Nanti ya kita cek. Kita cek secara visual terlebih dahulu. Kerusakan pada bagian tadi yang horizontalnya melengkung, itu biasanya pada bagian EW-nya, rangkaian EW-nya di sini. Oke teman-teman, dan di situ, nah ini dia kelihatan sebuah komponen kapasitor dengan nilainya itu 105 atau 1 mikro. Ini pecah. Kelihatan nggak ini? Nah, ini dia. Oke, kapasitornya. Kode PCB-nya yaitu C499. Untuk skema TV Samsung seperti ini, teman-teman bisa coba cari di Google. Ini nomor sasisnya ya. S21Z. Nomor sasisnya yang mana ini? Ini dia, ini nomor-nomornya ini teman-teman ya. Nah, ini dia. Soalnya saya juga bingung kalau untuk nomor sasis itu yang mana. Tapi ini serinya, seri Samsungnya itu mungkin yang ini, S21Z 30MNL ya ini ya. Tutupnya ada di sana, saya nggak bisa ngambil, belum bisa ngambil. Oke. Bagian horizontal sudah kelihatan, jadi tadi ada sebuah kapasitor yang pecah. Kemudian untuk yang ada garisnya di atas tadi, itu biasanya pada bagian vertikal. Kita cek di sini sebuah elko vertikal, yaitu elko bernilai 50 volt 100 mikro. Itu biasanya sudah mulai mengering ya teman-teman ya. Jadi pada bagian di sini, ini ada sebuah diode op-amp, pump up atau apa itu, dan diodenya saya nggak tahu, diode pump up kayaknya. Oke, kita coba di bagian bawah aja ya. Langsung saja kita eksekusi. Setelah pengecekan visual, tadi ada sebuah kapasitor di sini yang pecah. Ya di sini ya. Tadi ada kapasitor C499, ini dia. Dan kita perbaikan untuk bagian vertikal yang tadi ada garisnya. Oke teman-teman, di sini untuk pengecekan sebuah elko saya menggunakan ESR sederhana saja, yaitu ESR analog. ESR analog ini sudah saya jual dari dulu ya teman-teman ya. Namun sekarang sudah tidak produksi lagi. Mungkin teman-teman yang lain sudah masih ada yang produksi, cari aja di online shop seperti Shopee.
mesin atau kit yang saya gunakan atau modul yang saya gunakan SR analognya ini adalah menggunakan IC TL084. Oke, kita cek bagian vertikal elko-nya. Jadi di situ pada bagian dioda tadi biasanya itu ada sebuah elko yang bernilai 50 volt 100 mikro. Itu biasanya pada televisi Samsung yang umumnya ya. Ya teman-teman, di sini tadi diodanya ini ya. Ini adalah dioda pop amp. Kelihatan nggak? Ini adalah dioda pop amp di sini. Kemudian dia masuk ke pin nomor berapa ini ya? 1 2 3 4 5 6, pin 6. Dan dia menuju ke elko, sebuah elko. Ini dia elko-nya. Dan di sini saya cek elko-nya menunjukkan tidak ada hambatan sama sekali ya. Jadi tidak ada resistansi sama sekali atau kapasitasnya sudah mulai habis. Ya, di sini. Jadi dari dioda pop amp ya, dioda pop amp atau apa itu masuk ke elko. Nah, ini dia elko-nya. Ini elko-nya sudah kering. Tidak ada hambatan sama sekali. Ya. Oke, kita coba ganti dulu untuk perubahan yang ada garisnya tadi. Oke, teman-teman, saya sudah melakukan pergantian, yaitu nilai elko-nya 50 volt 100 mikro. Letaknya itu ada di sini. Itu dia di dalam, di sini ya. Nah, letaknya itu ada di dalam situ. Oke, kemudian kita coba teman-teman. Ini dia teman-teman, kapasitornya. Nilainya itu 105 63 volt. Dan karena saya tidak punya yang 63 volt, saya menggunakan di sini 105 450 volt. Oke, teman-teman, saya sudah melakukan pergantian kapasitornya. Ini dia. Kita coba kembali ya ke hasilnya itu seperti apa. Di sini ada komponen yang terbakar, teman-teman. Entah ini yang bagian mana yang terbakar. Kelihatan nggak itu? Ada asap. Kelihatan? Ada asap keluar dari transistornya atau apa ini? Oke, dari sini. Ini dia. Nah, ini. Itu dia. Ya. Oke, kita cek dulu aja. Wih, di sini heatsinknya panas. Oke, kita cek dulu aja teman-teman. Saya akan melakukan pengecekan dan saya ingin mencari skemanya terlebih dahulu karena di sini ada resistor yang terbakar dan resistornya itu hilang. Nilainya berapa? Saya harus mencari terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, jadi di sini. Nah, itu dia, itu R43423 itu R-nya hilang. Dan kemudian di sini tadi terbakar, entah apanya yang terbakar, entah transistornya atau kalau kapasitornya kemungkinan tidak. Jadi tadi yang ini dia yang hilang ini R-nya terbakar sampai lepas. Kemudian di sini juga tadi ada yang terbakar. Dan di sini saya akan mencoba untuk pengecekan terlebih dahulu dan mencari skemanya. Mudah-mudahan skemanya dapat bisa dibagikan ke teman-teman ya. Oke, teman-teman, setelah tadi saya melakukan penelusuran sebuah skemanya di Google, ternyata saya tidak menemukan seri aslinya, yaitu 21Z30.
Di sini saya menemukan serinya 21Z47 dan saya lihat skemanya itu sama. Jadi di sini tadi kerusakan pada bagian horizontalnya, yaitu di sini. Ternyata transistor EW-nya yaitu menggunakan sebuah MOSFET di sini ya, teman-teman, dengan seri FKP630. Ini dia. Teman-teman bisa lihat di sini sebuah MOSFET. Dan ini dia untuk kapasitornya. Jadi kapasitor tersebut terkoneksi ke ground dengan nilai 10563 volt, dan juga R yang terbakar tadi yaitu di sini R423 R5K6 dengan nilai 2 dengan kapasitas 2 watt ya. Nilainya itu 5K6. Ini terhubung atau terkoneksi ke horizontal sinkron ya. Makanya tadi gambarnya tidak sinkron, itu diakibatkan dari sini horizontal sinkronnya, dan kemudian yang gambarnya melengkung itu diakibatkan di rangkaian EW-nya ini. Jadi di sini pin gate-nya itu terhubung ke EW driver. EW driver ini masuk ke IC chroma biasanya ya. Nah, ini dia. Kemudian kita cek dulu untuk transistor MOSFET-nya. Kita cek untuk datasetnya juga kita cari, dan kalau tidak menemukan seri yang sama, teman-teman bisa nanti cari persamaannya. Bentuknya seperti ini, dan datasetnya kita akan cari dulu. Kemudian ini resistor yang tadi ya teman-teman, nilainya itu 5K6 dengan kapasitas 2 watt. Dia masuk ke sebuah kapasitor 681 1,6 kV, dan terhubung juga ke kapasitor 472400 volt yang terhubung ke ground. Ini teman-teman bisa lakukan pengecekan juga ya teman-teman, kenapa bisa terbakar. Nilai R5K6 itu cukup lumayan besar, bisa terbakar. Itu teman-teman cek juga apakah ada kebocoran di bagian horizontalnya di sini. Nah, dari FBT. Jadi dari kolektor ini, atau ada yang lain, teman-teman juga bisa cek ya. Jadi dipastikan dulu sebelum mengganti, teman-teman cek terlebih dahulu untuk komponen-komponen yang terhubung ke resistor ini. Oke, saya akan melakukan pengecekan. Nilainya seperti ini, dan untuk skemanya teman-teman bisa download di link deskripsi ya. Saya coba mengecek transistor MOSFET-nya di sini. Ternyata transistor MOSFET-nya masih bagus. Di sini terbaca N channel ya, dengan nilai volt 3,35 volt dan kapasitasnya 800 pf, resistansinya 0,7 ohm. Dan nilai diodanya di situ 600 mV. Di sini terbaca masih normal untuk transistor MOSFET-nya. Kemungkinan ada komponen yang lain yang nge-short sehingga terjadi kebakar tadi ya. Di sini ada dua buah dioda. Ini dioda dan ini dioda, dan juga di sini ada juga dioda. Nah, itu saya akan lakukan pengecekan, dan juga saya cek untuk kapasitornya ini, takutnya nge-short. Makanya tadi terbakar ya, keluar asap. Kita cek dulu untuk dioda ini dan dioda yang ini, kemudian kapasitornya. Oke, kita akan melakukan pengecekan untuk kapasitor dan diodanya. Seperti biasa, di sini saya menggunakan multi digital dan pilih di sini lambang dioda. Kita akan mengecek sebuah diodanya. Untuk diodanya normal. Kedua dioda normal ya. Oke, kita cek kapasitornya menggunakan buzzer. Tidak ada terdeteksi ya. Tidak ada terdeteksi short di sini. Namun kenapa tadi bisa terbakar? Ini sebuah L induktor. Untuk kapasitornya tidak terjadi short. Tapi kenapa bisa terbakar?
Untuk horizontal sinkronnya di sini juga tidak ada short ya. Aman, terkendali semuanya. MOSFET-nya juga aman. Oke, kita coba pasang lagi ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, kita ambil kesimpulan saja biar perbaikan ini lebih cepat. Jadi tadi kan ada kerusakannya, yaitu bergaris di bagian atasnya itu berwarna merah, hijau, dan biru. Merah, hijau, biru di bagian atas layar. Jadi kerusakannya ada pada elko ini. Elko ini bernilai 50 volt 100 mikro dengan kode PCB C304. Letaknya ada di sini. Jalurnya ada di bagian katoda dioda pump up. Kemudian kerusakannya bergerigi, gambarnya agak bergerigi, yaitu pada elko ini. Elko ini sudah mulai habis resistansinya atau kapasitasnya dengan nilai 250 volt 2,2 mikro. Kemudian gambar yang melengkung di bagian samping itu kerusakan pada ini, sebuah kapasitor dengan nilai 105 63 volt, namun saya ganti dengan 450 volt. Kemudian untuk transistor MOSFET-nya juga tadi saya sudah cek, kondisinya masih oke. Untuk datasetnya juga teman-teman bisa cek di Google. Dan untuk skemanya silakan download di link deskripsi. Oke, kemudian kerusakan AFC. Nah, AFC itu yang tadinya gambar bergeser ya. Jadi gambarnya itu roboh kalau teman-teman teknisi bilang, atau tidak sinkron. Nah, itu jalur bagian ini. Ini adalah sebuah resistor dengan nilai 5K6. Ini dia, kalau nggak kelihatan. Resistor 5K6 dengan kapasitas 2 watt itu terhubung ke sebuah kapasitor ini. Nah, untuk skema lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di skema yang sudah teman-teman download. Oke, jadi kerusakan yang tadi kita alami itu keluhannya ada pada bagian ini, yaitu elko ini, kemudian elko ini, dan kapasitor yang ini, kemudian resistor yang ini terbakar. Oke teman-teman, cukup situ saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.